Ya, boleh ya Pak. Siap, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Arif, apa kabar? Selamat sore Ibu. Alhamdulillah Ibu baik. Aduh, terima kasih Ibu udah menyita waktunya Ibu nih. Ya. Iya, tidak apa-apa. Maaf, saya sudah menerima pesan WhatsApp dari Pak Arif begitu, tapi saya juga mohon maaf baru bisa menjadwalkan sesi perbincangan kita pada sore hari ini begitu Pak. Siap Pak? Kita akan masuk Ya, kesan. ya, tapi ini mungkin tidak akan lama begitu ya Pak, hanya sekira 10 sampai 15 menit begitu Pak. Apa yang ingin Pak Arif ceritakan? Iya Bu, ini saya gimana ya punya masalah di kelas Bu, punya unek-unek di kelas yang mengganjal hati saya jadi kurang puas itu Bu. Berhubungan dengan ini Bu, mungkin motivasi dan antusiasme siswa Bu dalam mengerjakan tugas yang saya berikan itu terlihat sangat kurang Bu. Ya kalau misalnya saya lihat dari misalnya 100% gitu ya orang siswa itu yang mampu mengerjakan tugas tepat waktu ya sesuai dengan arahan saya itu hanya sekitar 60%-an Bu yang baru bisa seperti itu. Nah ini saya mau cari solusinya, mau coaching ini dengan Ibu, bagaimana nih solusinya mungkin gitu Bu. Iya, baik. Saya dapat menangkap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Arif bahwa Pak Arif merasa cemas begitu ya Pak, ada terbersit kegalauan begitu dalam diri Pak Arif bahwa Pak Arif menangkap adanya penurunan atau berkurangnya motivasi murid Pak Arif dalam mengerjakan tugas begitu ya Pak. Ya, ya Nah, betul Bu. Kalau saya bandingkan mungkin Ibu ya, kalau dengan yang lulusan tahun-tahun kemarin itu beda sekali Bu. Kalau yang tahun kemarin ya alhamdulillah itu antusias kalau saya memberikan tugas, anak-anak itu antusias mengerjakan tugas ya. Namun tidak tahu nih untuk siswa yang tahun sekarang apa mungkin ketika kelas 10-nya itu kan pandemi ya Bu ya. iya. Mungkin seperti apa jadi ada kurang seperti apanya gitu. Jadi motivasinya itu seperti kurang gitu Bu. Iya, Gitu. iya, iya, Nah itu iya. Saya betul Pak. Saya memahami apa yang Bapak sampaikan. Dan lalu apa yang kemudian Pak Arif ingin dapatkan dari perbincangan kita di sore hari ini? ya mungkin yang saya ingin dapatkan ya Bu ya setelah coaching dengan Ibu ini saya harap semoga nanti anak-anak saya, siswa-siswa saya gitu bisa ya antusias motivasinya tinggi untuk mengerjakan tugas dari saya Bu ya. Mungkin saya juga merasa ya Bu ya tidak maksimal misalnya ya Bu ya dalam menyampaikan tugas misalnya biasanya emang saya juga tugas itu biasanya karena disamakan aja Bu gitu ya walaupun misalnya dalam ketika model pembelajarannya misalnya saya biasa sudah menerapkan ada pendekatan berdiferensiasi seperti itu cuman pas di produknya mungkin juga saya kurang strategi berdiferensiasinya kurang produknya itu mungkin kurang saya juga ingin mungkin saya harus mencoba gitu ya ini ada diferensi produk itu supaya sesuai dengan minat bakat anaknya atau seperti apa gitu nah, itu mungkin saya mau mencoba itu seperti itu tapi bisa nggak ya nanti merubah tuh merubah jadi si motivasi anaknya meningkat mau mengerjakan tugas kalau ada strategi produk seperti itu Bu. Iya, begitu berarti Pak Arif mengharapkan setelah di akhir perbincangan ini ada sebuah langkah begitu ya Pak strategi sehingga kemudian antusiasme murid-murid Pak Arif ini bisa meningkat begitu Pak dibanding dengan hari-hari yang telah dijalani selama ini begitu sehingga kemudian mereka memiliki semangat mengerjakan tugas yang lebih begitu ya Pak. Ya betul Bu seperti itu Bu. Ya, baik. Nah kemudian apa kemudian atau bagaimana kondisi ideal yang ingin diraih atau diciptakan oleh Pak Arif? Ya idealnya mungkin ya Bu ya yang saya harapkan
ya anak-anak itu ketika saya memberikan tugas itu ya mereka antusias mengerjakan tugasnya gitu Bu ya, tugas sesuai dengan instruksi yang saya berikan gitu. Itu harapan idealnya. Nah ketika seperti itu ya saya mungkin akan merasa ya alhamdulillah ada peningkatan berarti itu dari yang sebelumnya anak itu antusiasme atau motivasinya kurang. Nah setelah mungkin nanti ada coaching dengan ibu nih, ada inspirasi nih seperti apa nanti untuk peningkatan motivasinya itu berubah. Nah itu mungkin yang saya harapkannya Bu. Iya, ya. Berarti kondisi ideal atau kondisi yang diharapkan yang ingin diraih oleh Pak Arif adalah ketika Pak Arif memberikan tugas begitu ya Pak, murid-murid Pak Arif itu mengerjakan tugas dengan antusiasme tinggi begitu ya Pak, dengan perhatian, expert begitu. Jadi tanpa paksaan, mungkin ya Pak, tanpa ancaman, tapi mereka kemudian mengerjakannya dengan kesadaran sendiri. Nah, iya betul. Iya betul Pak. Ketika kondisi ideal seperti itu yang Pak Arif harapkan, yang ingin dicapai begitu. Lalu kemudian kondisi yang dihadapi Pak Arif sekarang, jika diungkapkan dengan level begitu ya Pak, antara 1 sampai dengan 10, ketika 1 sangat tidak ideal dan 10 itu sempurna begitu Pak. Kondisi sekarang yang di tengah dihadapi oleh Pak Arif itu ada di level berapa kalau boleh saya tahu? Mungkin kalau misalnya ya ini kemampuan saya nih Bu ya, kemampuan saya untuk membuat siswa jadi termotivasi atau antusias untuk mengerjakan tugas itu mungkin saya ini posisinya sekarang di levelnya di level 6 mungkin Bu ya, di level 6. Baik. Artinya tidak terlalu buruk begitu ya Pak ya, kita harus tetap semangat begitu. Tentu ada harapan dan upaya kan dari Bapak untuk meningkatkan level ini ke level-level berikutnya begitu ya Pak. Nah, seandainya ditanya begitu ya Pak, level berapa sih gitu yang ingin kemudian Bapak raih dari sekarang di level 6 begitu Pak? Ya, tentu Bu, kalau yang saya inginkan ya untuk ini ya sempurna Bu sampai level 10 gitu ya Bu ya. Tapi betul, ya saya target ya untuk semester sekarang, terutama untuk beberapa minggu atau bulan ke depan, saya targetnya di level 8 aja. Saya bisa sampai ke level 8 itu udah sangat bagus Bu. Itu mungkin yang saya harapkan Bu. Ya. Nah, kemudian bukan, saya pikir harapan atau upaya Pak Arif untuk meningkatkan ke level 8 bukan tanpa alasan, tentu saja ya Pak, itu sangat logis. Nah, kemudian peluang atau kesempatan apa yang kiranya bisa Pak Arif ambil begitu Pak dari kondisi yang sekarang, apakah dari murid atau misalkan dari diri Pak Arif sendiri? Iya. Jadi mungkin itu juga Bu, ada kurang maksimalnya saya Bu dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin saya kegiatan pembelajarannya cenderung monoton juga Bu, tidak menyenangkan buat siswa. Terus mungkin saya juga tidak menerapkan pembelajaran pendekatannya yang dengan berdiferensiasi itu Bu. Jadi saya akan memaksimalkan untuk meningkatkan pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi. Semoga dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, ya siswa jadi tertarik belajar dengan saya dan termotivasi ketika saya memberikan tugas, karena mungkin tugasnya nanti bervariasi sesuai dengan profil belajar, minat bakat mereka, sehingga mereka akan termotivasi untuk mengerjakannya karena sesuai dengan minat mereka. Mungkin bisa seperti itu Bu. Ya. Baik Pak, itu adalah beberapa peluang atau kesempatan mungkin atau potensi begitu ya Pak yang bisa diambil, bisa dioptimalkan begitu. Namun sebaliknya, apa kemudian hambatan atau gangguan yang mungkin muncul Pak dalam prosesnya begitu Pak? Hambatan mungkin di waktu mungkin juga Bu ya, hambatannya di waktu. Mungkin saya juga kebetulan ada kesibukan lain Bu, jadi ada tugas tambahan juga, saya kebetulan ada tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan juga, jadi itu hambatannya Bu mungkin buat saya. Ya,
uh, ini mungkin menjadi masalah klasik hampir semua orang begitu ya Pak, yaitu hambatan kita adalah sepertinya waktu 24 jam sehari itu kurang begitu ya Pak ya. Kemudian juga kita betul-betul bahwa kita itu multitasking begitu, bahwa kita kemudian mengambil beberapa tanggung jawab lain begitu ya Pak, tapi masih tentu dalam ada hubungannya dengan profesi kita. Nah, yang ingin saya tanyakan berikutnya adalah solusi apa kemudian Pak setelah Bapak mampu mengidentifikasi peluang, kemungkinan, kesempatan yang bisa diambil serta hambatan atau gangguan yang mungkin dihadapi, kemudian solusi apa yang bisa dilakukan begitu Pak untuk mewujudkan kondisi ideal tingginya antusiasme murid-murid Pak Arif dalam mengerjakan tugas. Ya. Jadi yang kebayang oleh saya ya solusinya ya karena pembelajaran ini saya ini sebagai pembimbing pembelajaran ya kewajiban saya ini menyiapkan pembelajaran buat siswa. Jadi ya saya harus menyiapkan berarti perangkat pembelajaran yang berpihak kepada murid itu Bu. Solusinya berarti ya. Dengan tidak tetap dengan tugas tambahan itu mungkin saya tetap laksanakan. Kita mungkin bisa manajemen waktu lah begitu Bu. Manajemen waktu dan tetap kita membuat perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa itu. Itu mungkin Bu. Iya. Baik, ini luar biasa sekali menurut saya ya Pak, bahwa ada beberapa solusi yang mungkin begitu ya Pak, yang logis, yang bisa kemudian diambil oleh Pak Arif untuk dapat mewujudkan kondisi ideal atau kondisi yang diharapkan, diantaranya adalah menyiapkan perangkat pembelajaran yang berpihak pada murid ya Pak. Salah satunya adalah kemudian menyelenggarakan pembelajaran atau media atau strategi pembelajaran yang bervariasi begitu ya Pak. Dan kemudian juga pembelajaran berdiferensiasi begitu ya Pak, yang kita mengenalnya ada 3 diferensiasi itu, ada konten, ada proses, dan ada produk. Dan saya menyimak bahwa Bapak kemudian akan mencoba melaksanakan diferensiasi produk dengan harapan bahwa ketika tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak sesuai dengan minat mereka, bukan tidak mungkin antusiasme murid juga akan meningkat begitu ya Pak. Nah, kemudian tapi tentu pilihan-pilihan ini akan memakan waktu juga begitu ya Pak. Yang ingin saya tekankan kemudian, apa dulu yang mungkin dilakukan dalam jangka waktu dekat ini Pak? Ini karena udah mau selesai semesteran juga Bu, sebulan lagi mungkin yang prioritas yaitu membuat merubah perangkat pembelajaran saya tuh, memperbaiki perangkat pembelajaran saya yang untuk diferensi produk itu tadi Bu. Ya, untuk produk, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa ketika mengerjakan tugasnya itu Bu. Iya, baik Bapak. Bahwa yang paling mungkin dilakukan dalam jangka waktu dekat ini adalah melaksanakan diferensiasi produk begitu ya Pak, bahwa kita Pak Arif akan memberikan tugas sesuai dengan bagaimana para murid itu belajar begitu ya Pak, sehingga diharapkan dengan memberikan diferensiasi produk ini mereka juga akan antusias karena tugas yang diberikan sesuai dengan minat dan keinginan mereka begitu barangkali ya Pak. Ya, kapan Pak ini kira-kira akan dilaksanakan diferensiasi produk ini? Ya, saya akan melaksanakan secepat mungkin Bu, mungkin hari-hari ini nih, di minggu-minggu akhir ini saya menyelesaikannya dan minggu depan ya udah bisa digunakan Bu perangkat pembelajarannya gitu Bu. Iya. Ya. Berarti untuk minggu ini akan membuat perangkat pembelajarannya itu Bu. Iya, betul. Kemudian kira-kira begitu ya Pak, kapan Pak Arif bisa melihat katakan hasil begitu ya Pak dalam tanda kutip begitu, atau indikator keberhasilan dari rencana ini seperti apa begitu Pak? Ya, nanti mungkin hasilnya saya bisa lihat juga ketika saya kan ini sebentar lagi berarti Bu pertemuan itu kurang lebih tinggal untuk mata pelajaran saya ini tinggal 5 pertemuan lagi lah, kalau tiap minggu 2 atau 1 kali ini jadi tinggal 5 pertemuan lagi. Jadi insya Allah dalam 3 minggu ke depan, 4 minggu ke depan saya bisa melihat hasilnya ketika saya memberikan tugas, bisa melihat tuh bagaimana
motivasi dan inisiatif siswa dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Iya, baik Pak Arif. Nah, kemudian itu rencananya ya Pak ya, bahwa Pak Arif berencana akan melaksanakan pembelajaran dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan diferensiasi produk, begitu akan dilaksanakan secepat-cepatnya, selambat-lambatnya dalam minggu ini, begitu ya Pak, sehingga kemudian bisa menentukan indikasi keberhasilan dari rencana Pak Arif ini di akhir minggu ini, begitu ya Pak. Nah, kemudian apa komitmen Pak Arif terhadap rencana ini, Pak? Ya, komitmen saya untuk rencana ini ya tentu saya akan membuat perangkat pembelajaran itu yang semaksimal mungkin, Bu, ya, supaya hasilnya baik, ya. Terus saya akan segera mengimplementasikan perangkat pembelajaran yang saya revisi itu supaya ya segera terlihat bagus tidak tuh efektivitasnya, ya, terlihat nggak aktivitasnya ada perubahan nggak, motivasi dan inisiatif siswanya itu. Iya. Baik Bapak, luar biasa sekali. Nah, tentu dalam segala hal kita tidak bisa melaksanakan segala sesuatunya sendirian, begitu ya Pak, mengingat kita sebagai makhluk sosial. Adakah seseorang atau sesuatu, begitu ya Pak, yang bisa dimintai bantuan oleh Pak Arif untuk menjaga Pak Arif, menjaga komitmen Pak Arif dalam melaksanakan rencana ini? Ya, ada Bu, kebetulan saya ada rekan saya, ya senior juga Bu, walaupun misalnya usia di bawah saya, tapi dia lebih senior, produktifnya lebih lama. Itu Pak JJ, kepala programnya juga sekaligus. Insya Allah saya minta bantu untuk ya bersama-sama untuk merevisi perangkat pembelajaran yang berisi tentang berdiferensiasi produknya itu, Bu. Iya, gitu. Iya. Betul Pak, bahwa kita tentu akan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain untuk menjaga komitmen kita, atau hanya sekedar mengingatkan begitu Pak, atau hanya sekedar untuk berbagi entah itu perasaan begitu ya Pak, pengalaman dan lain sebagainya. Nah, sepertinya kita sudah di akhir sesi ya Pak. Ya, alhamdulillah ada cerah. Terima kasih Bu. Ya, baik Pak. Apa yang kemudian Pak Arif dapatkan dari pembicaraan kita selama kurang lebih 15 menit ini Pak? Ya, alhamdulillah Bu, saya sekarang mendapat pencerahan Bu. Tadinya saya juga bingung ya. Alhamdulillah sekarang terbayang, oh ternyata untuk meningkatkan pembelajaran murid, nanti saya akan mencoba membuat perangkat pembelajaran berdiferensiasi produk. Semoga nanti itu bisa efektif Bu, bisa meningkatkan motivasi belajar siswa untuk mengerjakan tugas terutama Bu. Iya. Iya, baik, alhamdulillah, terima kasih Pak. Dan saya juga tidak sabar ingin mendengar begitu ya Pak, bagaimana hasilnya di akhir minggu ini. Kalau Pak Arif tidak keberatan, mungkin kita akan adakan lagi sesi pembicaraan di akhir minggu begitu ya Pak, untuk melakukan refleksi dan evaluasi sejauh mana rencana strategi yang akan dijalankan oleh Pak Arif ini berhasil atau bagaimana begitu ya Pak. Bapak sekali lagi terima kasih sudah berbagi dengan saya begitu ya Pak. Semoga kita, baik saya maupun Pak Arif, mendapatkan kebaikan dan solusi dari permasalahan-permasalahan keseharian kita begitu Pak. Ya, siap. Jangan sungkan begitu ya Pak untuk berbagi pengalaman, karena semoga itu juga menjadi pembelajaran untuk diri saya pribadi begitu Pak. Saya tutup mungkin Pak sesi pembicaraan ini. Saya mohon maaf jika saya tidak banyak membantu begitu ya Pak. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri sesi pembicaraan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.